Oke, guys, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya, Lukman, sama sahabat saya Bang Dani, mekanik spesialis odong-odong, tapi sebetulnya mekanik sepeda motor dan mobil. Pagi ini suasananya lockdown, sepi, kita di bawah pohon jati ya Pak Dani. Iya. Hari ini saya akan mereview mengenai Xenia 1000cc. Banyak para teman-teman sahabat yang mempertimbangkan antara beli Xenia 1000cc atau Ayla 1000cc. Mungkin saya akan mereview mengenai plus minusnya karena kendaraan ini berharga masih di rentang 80 sampai 100 juta. Seperti kita ketahui bahwa ada kelebihan kalau pada Ayla 1000cc BBM-nya tentu lebih irit dibanding Xenia sama-sama 1000cc. Kalau Xenia mungkin sepengalaman saya pakai sekitar 115, 116, kalau Ayla itu 120. Tapi kalau saya lihat mesin, saya pernah buka kabinnya sama, dengan posisi yang berbeda. Overall saya akan review ini Xenia 2013. Xenia 2013 di rentang harga itu, ini Xenia tipe M 1000cc di rentang harga sekitar 80 sampai 100 juta tergantung posisi barang. Tapi kebetulan ini Xenia 1000 tapi sudah dilengkapi fog lamp, sudah ada, terus velgnya sudah ke velg. Ini kalau nggak velgnya Avanza Veloz Grand Grip New Xenia sudah di-upgrade dari, sebetulnya aslinya itu harusnya dia velgnya kalah. Overall kita lihat ke dalam, kalau pada Ayla 2 baris, penumpangnya tentu hanya 5. Kalau pada Xenia bisa dipaksakan sampai 7 penumpang. Ada hal yang perlu diperhatikan manakala membeli Xenia 1000cc. Kita lihat ke dalam. Di Xenia 1000cc, kita kalau lihat nanti dia tidak ada indikator penggunaan BBM. Tuh, itu nggak ada tuh. Kalau di Ayla, walaupun 1000cc, dia sudah ada indikator yang menunjukkan bahwa pemakaian BBM kita itu sampai berapa itu ada. Kalau di Xenia 1000 nggak ada. Dan juga kalau di Ayla 1000cc itu dia sudah ada lampu yang hijau gambar daun di sini biasanya menyala, itu Econo Power. Artinya menunjukkan bahwa dengan RPM sekian, kecepatan sekian itu, maka penggunaan BBM efisien, artinya irit. Dan kalau kita bandingkan dengan PMP sing lewat, ya nggak apa-apa. Dan kalau kita bandingkan antara Xenia sama Ayla, kalau kita lihat door trim, bahan atau kualitas di door trim itu pada Ayla bahannya lebih baik dibanding dengan bahan yang digunakan oleh bahannya Xenia lebih baik dibanding dengan bahan yang digunakan di Ayla. Dan selanjutnya untuk baris belakangnya itu, kalau pada Ayla agak rendah, agak tipis, door trimnya lebih bagus Xenia walaupun 1000cc, dan dia ada baris ke-3, cuman joknya ini masih kita lipat ya, joknya masih kita lipat. Sebetulnya dia ada baris ke-3, artinya murni bisa 7 seater. Kalau pada Ayla ya cuma 5, idealnya 4. Dan dengan perhitungan uang 80 juta, 80 hingga 100 juta, kalau kita membeli Ayla, tentu suspensinya, kebetulan saya punya juga Ayla 1000, saya juga punya Xenia 1000, suspensinya lebih halus yang pada Ayla.
dan tenaga lebih responsif pada Ayla, karena ini mesinnya dengan Ayla 1000, Xenia 1000 itu mesinnya sama, tipenya sama, tapi bobot mobil yang berbeda. Ini mobil mesinnya 1000 cc tapi bodinya bongsor segini, otomatis yang dia korbankan tenaga, karena untuk membawa bodi sebesar ini dengan mesin 1000 cc, sementara Ayla bodi yang kecil, ramping, ringan, mesinnya sama-sama 1000 cc. Jadi tenaga sih untuk akselerasi segala macam pasti bagus sekali. Selanjutnya kita perhatikan kalau dengan uang 80 juta ada pilihan 3. Kalau dengan uang 80 juta hingga 100 juta ada 2 pilihan, mau Xenia 1000 atau Ayla 1000. Tahun muda 2013, yang all new 2013, 2012, 2013 sampai 2016. Saya pikir masih cukup untuk dipakai. Keluarga juga masih nggak rewel. Saya beli mobil ini seharga 80-an tapi noragat lah, nggak dandan. Kalau kita perhatikan mobil ini sangat efisien BBM karena mobil ini dengan teknologi yang sangat sederhana. 3 silinder dengan penggerak roda di belakang, dengan suspensi modelnya sudah coil spiral. Ban ini harusnya ringnya 13, tapi ini sudah saya ganti ke ring 14. Artinya akselerasi terkorbankan, tapi penampilannya lebih pantas. Karena kalau saya pertahankan dengan ring 13 yang sesungguhnya, ini mobil kayaknya nggak pantas. Bodinya gede, bongsor, tapi bannya kecil, datar, nggak cocok bodinya. Nah, kalau kita lihat mesin yang ada pada Ayla 1000 sama yang ada pada Xenia 1000 itu sama persis, tidak berbeda. Hanya saja kalau mesinnya pada Xenia 1000 posisinya memanjang karena dia penggerak rodanya berada di belakang. Kalau pada Ayla 1000 mesinnya posisinya melintang karena penggerak rodanya di depan. Itu pertimbangannya kalau beli Ayla atau beli Xenia. Saya lihat tergantung kebutuhan keluarga. Kalau hanya punya anak 1 atau anak 2, kita istri sama suami, saya pikir dengan Ayla cukup. Tapi di Indonesia ini kadang kita kan ada acara mudik, mau bawa barang atau medan di daerah pedesaan, Ayla tidak saya rekomendasikan. Lebih cocok Xenia. Nah, keunggulannya pada Xenia itu mesin 1000 cc ini digunakan sejak Ayla tahun 2004 hingga sekarang. Artinya mesin ini sangat uji. Mengenai perawatan, mesin ini sangat murah menurut saya. Nah, kalau saya perhatikan kalau di saat membeli Xenia dengan harga 80-90 juta tahun 2012-2013, saya sarankan untuk memperhatikan membeli mobil ini, baik Xenia maupun Ayla. Saya sudah sampaikan, kalau membeli mobil di zaman sekarang itu karena besinya kan tipis-tipis ya, kedekat. Nah, seperti membeli mobil bekas, mobil second, tolong diperhatikan tulang di bagian samping sampai ke sini, terus sampai ke sini dan sampai ke sini. Tulang mobil kalau membeli mobil bekas itu diperhatikan supaya kita mendapatkan mobil yang sempurna. Artinya tulang ini tidak ada bekas las-lasan atau bekas di kenteng. Contohnya kayak di sini nih. Pabrikasi itu membuat kap mobil itu sistem pengelasannya berbeda dengan kita las di bengkel di luar. Kalau sistem pabrikasi, sistem lasnya masih seperti ini semua nih. Dan ini dia seperti ada lipatan-lipatan ini. Nah, lipatan-lipatan ini harus sesuai antara lipatan kiri dengan lipatan yang berada di kanan. Ini nih. Jadi kalau diperhatikan ini, sobekan ini sama persis dengan sobekan ini. Artinya kap mesin mobil ini masih asli, sehingga
artinya mobil ini kemungkinan kecil belum mengalami benturan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kalau di dalam membeli Xenia bekas, manakala mobil ini nyala, perhatikan suaranya. Kalau bisa mendapatkan mobil dengan kilometer, menurut saya harusnya kalau 2013 itu di bawah 150.000. Ya kalau dapat istimewa, saya dapat bagus. Saya dapat di kilometer 80-85.000. Ini saya beli second. Yang satunya Ayla, beli dari baru, dipakai sama istri saya, kilometernya sekarang sama 80.000. Artinya mobil ini tidak capek. Dan juga diperhatikan pada garis bodi. Pada garis bodi, jarak bodi harus sama, semua sambungan-sambungan bodi harus sama, setiap bodi harus nyambungnya sama. Jadi prinsipnya itu, kalau kita mau perbandingannya dua, mau beli Ayla atau mau beli Xenia, budgetnya sama-sama di rentang angka 80 sampai 95 juta. Kalau di rentang angka 80 sampai 95 juta atau 100 juta, pilihannya menurut saya satu Ayla X 1000 cc atau Xenia tipe M 1000 cc. Sama-sama 1000 cc tapi berbeda dengan kapasitas penumpang. Xenia 4 atau dipaksakan 5, kalau Ayla 4 atau bisa dipaksakan hingga 7 seater alias penumpangnya 7. Nah, untuk mengenai efisiensi bahan bakar, kalau pada Ayla 1000 cc sekitar 1 berbanding 20, saya udah pakai. Saya pakai Ayla melanglang buana sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Sumatera, itu saya sudah pernah coba, sampai ke Jakarta, Bandung. Konsumsi BBM-nya itu rata-rata itu di luar kota itu sekitar 120. Kalau pada Xenia 1000 ya sekitar 116 lah, not bad menurut saya dengan angka 116. Jadi itu yang bisa saya berikan, sekelumit pandangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Intinya kalau mau membeli mobil dengan budget 80 hingga 100 juta, pilihannya mau ke Avanza atau ke Xenia, mau ke City Car atau ke low MPV minibus. Saya kasih gambaran bahwa di angka itu masih ada Xenia 1000 dan Ayla 1000. Itu guys, mungkin di lain kali saya akan mereview lagi mengenai bagaimana cara kita tips untuk membeli mobil mau Ayla atau Xenia. Dan ada di channel saya dibuka tips untuk membeli Ayla second atau berburu LCGC bekas. Di situ ada, teman boleh lihat bagaimana caranya untuk memastikan kondisi mobil masih bagus atau tidak, kondisi bannya masih bagus atau tidak, fisik mobil bagaimana. Saya kira di situ atas kekurangannya mungkin di lain waktu saya akan ulas pada mobil yang berbeda. Mungkin ulasan saya terbatas karena biasanya saya hanya mengulas pada mobil-mobil yang saya miliki. Oke guys, atas saran masukannya jangan lupa subscribe-nya, komen di bawah. Saya tunggukan, kritik adalah masukan buat saya. Thank you guys.